Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 73. Curhat sama adik ipar. Untuk sampai di mobil, Baby terus mengekor di belakang Saka. Lagi-lagi dia terpaksa untuk ikut dengan lelaki itu, karena dia tak mampu berbuat apapun saat di rumah sang mertua. Dia tidak mau citranya buruk di depan Cila dan Albert. Karena kedua orang itu mengenal akrab kedua orang tuanya, bahkan sebelum dia lahir ke dunia. Saka membukakan pintu untuk Baby. Namun, ada saja yang membuat niat mereka terurung. Di belakang sana, ada yang memanggil-manggil nama Saka. Dan membuat lelaki tampan itu terpaksa menoleh. "Mas Saka," panggilnya dengan riang gembira. Bahkan dia sengaja menebarkan pesona agar Saka melihat keindahan dirinya. "Mbak Lydia, ada apa?" Saka menjawab dengan alis yang terangkat. Namun, orang yang dipanggil Mbak Lydia itu justru tersenyum-senyum. Janda anak satu, yang tinggal di samping rumah Albert. Lebih tepatnya orang yang membeli rumah kedua orang tua Cila. Katanya Mas Saka sudah menikah. "Mana istrinya?" tanya Mbak Lydia pura-pura penasaran, secantik apa istri Saka, hingga bisa meluluhkan hati lelaki judes itu. Karena sudah sedari dulu dia memang menyukai Saka, tapi justru Gatan yang kerap merayunya. "Ada di dalam, saya sedang buru-buru karena harus mengantar istri saya ke sekolah, jadi saya pamit dulu ya," jawab Saka apa adanya. Baby yang sedikit penasaran melongok dari balik Saka. Di depan sana, seorang wanita cantik nan aduhai tengah berdiri, gumpalan didat-denya benar-benar besar, dan menggoda iman. Baby melirik Saka. Lelaki itu tampak tak suka ditanya-tanya, dan entah kenapa hal itu membuat Baby jadi ingin tersenyum. Kayaknya adik junior setia. Oh, jadi istrinya masih sekolah? Pertanyaan yang mengandung cibiran Lydia lontarkan. Dan hal itu membuat Saka semakin tak suka. Saka sedikit mengangkat ribiernya, dia tersenyum sinis lalu mengangguk. "Iya, dia masih sekolah. Karena saya lebih menyukai daun muda daripada daun tua." Glek. Jawaban spontan yang langsung mengenai ulu hati Lydia. Saka sengaja menjawab seperti itu, tahu maksud Lydia sebenarnya. Tanpa berkata apapun lagi, dia langsung memutar langkah dan masuk ke dalam mobilnya. Saka menyalakan mesin, dan mulai membawa kijang besi itu untuk menyusuri jalan raya. Meninggalkan Lydia dengan ribier yang mencebik, merasa tidak terima dengan sindiran Saka yang mengatakan dirinya daun tua. "Siapa?" tanya Baby tiba-tiba, tanpa menoleh ke arah Saka sedikitpun. Dia justru memfokuskan netranya pada jalanan yang mereka lewati untuk sampai di sekolah. "Siapa? Apanya?" Saka balik bertanya, pura-pura tidak mengerti dengan pembicaraan Baby. Ingin gadis itu jujur. "Tadi siapa? Kok kayaknya deket gitu sampai panggilnya Mas, padahal kan dia lebih tua dari abang?" ketus Baby. Bahkan bola matanya memutar ke belakang, merasa jengah. Yang justru membuat Saka tersenyum sumringah, dia mulai merasa Baby perhatian padanya. Bukan siapa-siapa, hanya seorang janda kaya raya. "Kenapa?" Saka melirik ke arah Baby. Dia dengan setia memperhatikan perubahan raut wajah gadis itu. "Janda," gumam Baby tanpa suara, hanya ada gerakan ribier yang mengulang kata janda. Namun, dia buru-buru menetralkan keterkejutannya. Berusaha bersikap baik-baik saja, "Nggak apa-apa, nanya aja, emangnya salah? Lagian kayaknya dia suka sama abang nggak suka sama dia." Saka mengernyitkan dahi, lalu menggeleng. "Kalau abang suka mungkin abang sudah minta nikah sama dia, bukan sama kamu."
Tapi abang juga nggak suka sama aku, kenapa mau nikahnya sama aku? Cetus Baby. Kalau ternyata abang suka sama kamu gimana? Kamu mau terima? Cit. Mobil langsung berhenti mendadak karena di depan sana ada lampu merah. Begitupun dengan jantung Baby yang menerima pertanyaan spontan dari Saka. Rasanya seperti mau copot. Kini lelaki itu tengah menatap ke arahnya, membuat dia menelan salivanya dengan susah payah. Baby berubah salah tingkah, dan tak mampu untuk menjawab apa-apa. Dia merasa kaku untuk berbicara. Hingga Saka akhirnya mendekat, dan tiba-tiba berbisik di telinganya. Abang gak akan pernah maksa kamu buat jawab sekarang, abang cuma mau kita jalani pernikahan ini pelan-pelan. Karena kapanpun kamu siap, abang langsung bisa jadikan kamu istri yang sempurna buat abang. Glek. Istri yang sempurna. Apa maksudnya? Istri sempurna apa? Baby mengulang kalimat Saka dalam hatinya, sementara otaknya mencari jawaban atas pernyataan Saka itu. Dan sebelum mobil kembali melaju, ada kecupan singkat di pipi Baby, membuat gadis itu benar-benar membeku. Dia bagai patung tak bernyawa, tetapi anehnya ada debaran hebat di jantungnya. Istri sempurna. Apa artinya gue bakal ketemu adik junior dia? Sesampainya di sekolah, Baby segera membuka sabuk pengaman yang terpasang padanya. Jam sudah menunjukkan pukul 7:15. Itu artinya 5 menit lagi upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin akan dimulai. Baby berusaha membuka sabuk pengaman itu, tetapi kenapa jadi sulit sekali? Melihat itu, Saka tersenyum kecil lalu tanpa diminta dia mencondongkannya, dan Baby justru beringsut mundur lalu mendorong Saka. Mau apa? Jangan macem-macem ya, ini tuh lingkungan sekolah. Tegas Baby yang mengira Saka akan kembali mengecupnya. Abang cuma mau bukain sabuk pengaman kamu, susah, kan? Baby bergeming, lalu dia menggeleng cepat, merasa itu semua hanya akal-akalan Saka. Nggak usah kayak di film-film deh. Sosokan romantis, padahal ada maunya. Baby bisa buka sendiri. Cetus gadis itu. Baby kembali berusaha membuka sabuk pengaman itu, dan akhirnya dia benar-benar bisa membukanya, kalau tidak, mau ditaruh di mana wajahnya itu. Kemudian dia segera membuka pintu. Namun, Saka masih menguncinya. Baby menghela nafas lalu melirik Saka yang mengulurkan tangannya. Buka nggak pintunya, mau apa lagi sih? Saka menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Kecup tangan dulu, baru kamu boleh keluar, ucap Saka tanpa memperdulikan wajah Baby yang sudah terlihat kesal setengah mati. Abang ih. Baby menggeram, tetapi tetap diraih juga tangan Saka meski dengan gerakan keras. Dia mengecup punggung tangan itu sekilas, lalu melepaskannya begitu saja. Klik. Bunyi suara pintu mobil sudah berhasil Saka buka. Baby segera meraih handle, dan pintu mobil terbuka setengah, tetapi sebelum dia keluar tangannya lagi-lagi dicekal oleh Saka, dia menoleh dengan sorot mata menajam dan ribier yang melipat ke dalam. Apaan lagi sih, ribet banget mau keluar aja. Pipinya nggak dikecup juga. Tanya Saka dengan binar mata merayu dan suara yang manja. Baby mendelik, tanpa memperdulikan ucapan Saka dia segera melanjutkan niatnya. Lalu brak. Ditutupnya pintu mobil dengan kencang, sambil berteriak. Bodoh amat. Saka hanya mampu mengusap dadanya karena merasa terkejut, tetapi dia tidak akan marah dengan sikap Baby. Lihat, dia malah mengulum senyum, sambil mengusap tangannya yang habis dikecup oleh gadis itu. Sementara di luar sana Baby langsung berlari,
karena bel sudah berbunyi nyaring tanda para siswa dan siswi diminta untuk segera berkumpul di lapangan. Namun, Baby justru naik ke atap gedung, menghindari kegiatan yang sangat membosankan itu. Semoga aja nggak ada guru yang meriksa ke atas, gumam Baby dengan berjalan cepat menapaki anak tangga. Hingga dia sampai di atas sana, Baby dikejutkan dengan pemandangan yang menodai matanya. Di depan sana, ada sepasang kekasih yang tengah bercumbu dengan tidak tahu malu. Dan itu adalah adik iparnya, Gatan dan pacarnya. Oh my god! Dasar tuh bocah! Tidak peduli meski ini adalah lingkungan sekolah. Baby dibuat panas dingin, tetapi penasaran juga. Dia jadi teringat kecupannya dengan Saka, tentang sebuah rasa yang begitu memabukkan dan membuatnya melayang-layang, tetapi begitu dia tersadar, dia langsung menamparkan wajahnya sendiri. Goblok! Jangan ehem-ehem! Jangan ehem-ehem! Gumamnya pada diri sendiri, lalu dia kembali melihat ke depan sana dan ternyata pasangan itu sudah selesai melakukan aktivitas menyenangkan mereka. Sialan! Gue jadi ketinggalan tontonan. Heh, ngapain lu di sini? Tanya Gatan tiba-tiba, keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara gadis yang bersamanya pergi ke sudut yang lain. Baby tersentak, lalu refleks menggeplak kepala Gatan. Dasar lu, ngagetin aja. Harusnya gue yang nanya ngapain lu tadi hah? Dasar ya, Tan. Main begituan di sekolah. Namun, Gatan bersikap sangat santai, dia melangkah dan mengeluarkan susu pisang andalannya. Baby mengernyit, dia tidak akan melupakan Playboy Cap susu pisang ini saat mengamuk, karena kehabisan susu kesukaannya. Santai aja kali, Beb. Kagak sampai celap-celup. Balas Gatan sambil menyedot susu kotak di tangannya. Ya tetep aja Gatan, ini itu di sekolah. Kalau lu sampai ketahuan, Daddy Albert bakal kena panggil guru BK, iu nggak takut apa? Gatan menggeleng, baginya di sekolah tak perlu terlalu serius. Masa putih abu-abu itu masa paling menyenangkan, dan dia akan merasakan masa itu. Nakel dulu baru sukses, Beb. Entar juga gue tobat, tenang aja. Tobat sambel lu mah. Mendengar itu, Gatan terkekeh. Dah daripada ngurusin gue, mending lu ceritain gimana pengalaman sama kakak gue. Gede nggak? Baby mendelik, lalu refleks memukul mulut lemes Gatan. Jangan kenceng-kenceng on, entar ada yang denger gimana. Lagian gue nggak ngelakuin apa-apa sama kakak lu. Baby menekan suaranya agar tidak terdengar oleh yang lain, karena di atap gedung itu tak hanya ada mereka berdua. Yakin lu nggak ngapa-ngapain sama kakak gue? Tanya Gatan dengan tatapan menyelidik. Baby merasa terintimidasi oleh tatapan Gatan yang seolah tahu sesuatu. Namun, sebisa mungkin dia tidak mau orang lain tahu apa yang sudah terjadi antara dirinya dan juga Saka. Beneran, gue nggak ngapa-ngapain sama Bang Saka. Elak Baby sedikit tergagap. Dan Gatan justru tersenyum smir. Terus itu di leher apa? Tanda itu lu buat sendiri. Glek. Mendengar pertanyaan Gatan, Baby langsung menutupi lehernya asal, karena dia lupa bekas kecupan itu ada di mana. Dan Gatan justru semakin terkekeh keras, padahal dia hanya bercanda, karena dia sebenarnya tidak melihat apa-apa. Tapi dengan sikap Baby yang seperti ini, Gatan yakin, sudah terjadi sesuatu antara Baby dan kakak tertuanya itu. Mereka pasti udah celap-celup. Batin Gatan gembira. Sementara Baby nampak cemas, dia meneguk salivanya frustasi, dia benar-benar merasakan malu yang luar biasa. Merah banget ya, Tan.
Tanya Baby dengan begitu polosnya. Dan Gatan bertambah tergelak kencang, sambil memegangi perutnya. Merasa sangat senang mengerjai kakak iparnya yang masih bocah ini. Ya, Gatan dan Baby memang satu kelas. Tan, serius ih. Merah banget enggak? Gue takut kelihatan yang lain. Cetus Baby dengan ribier yang mencebik. Dia tidak berhenti memegangi kedua sisi lehernya secara bersamaan. Gatan benar-benar tak sanggup untuk tidak tertawa. Ya Tuhan, kenapa bisa kakaknya menikahi gadis polos seperti Baby, yang bahkan tidak tahu menahu tentang hal begituan. Kalau dia yang disuruh menikah, mungkin dia akan memilih wanita yang semangkanya besar, bodinya mantap. Pikiran aneh Gatan sebagai penyuka wanita langsung melanglang buana. Playboy cap susu pisang itu menggeleng. Namun, masih terkekeh kecil. Nggak ada apa-apa BG. Dan Baby langsung melotot dan refleks memukul lengan Gatan dengan keras. Jangan main-main, Tan. Ini taruhannya urat malu gue loh. Serius Baby. Lagian lu bilang nggak ngapa-ngapain kan sama kakak gue. Terus kenapa lu gelagapan begitu? Jangan-jangan beneran lagi, iu udah celap-celup ya sama Kak Saka? Tanya Gatan dengan wajah mengejek. Wajah Baby merah padam, dia berubah gelagapan, dan membuang muka. Sepertinya dia harus jujur pada Gatan mengenai hubungannya dengan Saka, bukan, tetapi dia harus menceritakan rasa penasarannya. Baby menghela nafas, dia menatap Gatan dan lelaki itu justru menaik turunkan alisnya. Tan, gue mau cerita. Sekarang mending kita duduk. Baby melangkah lebih dulu, dan Gatan mengekor pada gadis itu, lalu duduk di kursi kosong yang sengaja dibawa ke atas oleh anak-anak. Mereka sedikit melongo ke bawah, di mana teman-temannya tengah melakukan upacara bendera. Lu mau cerita apa? Tanya Gatan lebih dulu, dia kembali menyesap susu pisang kesukaannya, lalu mengambil bungkus rokok yang dia simpan di saku celananya. Gatan berniat menyalakan benda bernikotin itu, tetapi Baby buru-buru merampasnya. Jangan ngerokok, walaupun gue anak motor, gue nggak suka bau rokok. Cetus Baby. Oke, fine. Tang you. Apaan sih, kayak di film-film lu? Ya udah buruan, lu mau cerita apa? Tanya Gatan tak sabaran. Baby kembali menghela nafas, sebenarnya dia sangat malu, tetapi sepertinya tidak ada salah juga dia bertanya pada Gatan. Tan, kalau kita mau mastiin cowok itu beneran tulen apa enggak itu gimana sih? Tanya Baby, lalu menggigit ribier bawahnya. Kenapa? Lu raguin kakak gue? Gatan malah balik bertanya. Baby menggeleng samar. Enggak sih, Tan. Tapi lu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Setiap dia nyentuh gue, dia nggak pernah mau lanjutin, gue malah disuruh kenalan mulu ama adik juniornya. Keluh Baby. Mendengar itu, Gatan terkekeh. Apa tadi? Nama tititnya kakak gue adik junior? Tanya pemuda itu dengan gayanya yang cablak. Goblok. Bacot lu tuh dijaga coba. Tak habis-habisnya Baby memukul badan Gatan yang lebih besar darinya. Hahaha, gue baru tahu soalnya titit itu ada namanya. Entar gue juga mau kasih nama nama titit gue Tom, entar punya Gabino Jerry. Punya Dedi apa ya kira-kira? Baby melotot ke arah Gatan, dia menjewer telinga pemuda itu dengan keras, hingga Gatan mengadu. Au, au. Sakit Baby. Jahat lu. Lagian bukannya jawab malah bahas kemana-mana, buruan kasih tahu gue. Cetus Baby dengan wajah yang sudah cemberut. Adik junior Kak Saka berdiri nggak? Tanya Gatan. Baby melirik Gatan,
lalu mengangguk samar. Bahkan gede banget, batin Baby sambil membayangkan benda gondal gandul itu. Nah, ya udah itu artinya normal. Gitu aja susah, cibir Gatan. Tapi masalahnya gitu, Tan. Dia bakal berhenti pas gue udah melayang. Gue kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tahu nggak? Baby mengeluh begitu jujur pada Gatan, dia tak sadar dengan apa yang sudah dia ucapkan. Gatan tersenyum lebar. Jadi lu maunya lu dienggak-enggak sama Kak Saka? Bukan gitu Gatan. Ih, maksud gue emangnya bisa ya? Kan katanya cowok kalau udah gitu kan, udah siap gerak gitu, nggak bisa untuk bersabar lama, tapi kakak lu bisa. Baby mengedip polos. Ya bisalah, Beb. Gue yang kenyang mainan semangka aja masih perjaka. Jawab Gatan begitu transparan, siapa yang ngajak cerita, malah dia yang curhat. Apa? Udah sejauh apa lu main-main, terus kalau udah siap gerak lu udahan gitu? Kasian banget cewek-cewek lu. Baby menampakkan wajah melas, merasa kasihan pada korban kesenangan adik iparnya. Ya daripada anak orang bunting, mending gue solo karir. Baby mengernyitkan keningnya. Apaan lagi sih itu, Tan? Solo karir apaan? Ya pokoknya kalau cowok udah siap gerak, dan gak ada lawan main, dia bakal solo karir. Baby bergeming, otaknya tiba-tiba langsung mengingat kejadian semalam, saat dia bersama Saka. Apa semalam dia solo karir ya? Lanjut ke bab 74.